Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat lahir dan batin untuk kita bisa hadir dalam tatap muka kali ini, dan tidak lupa juga kita panjatkan puji serta syukur kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita bisa menjadi salah satu umat beliau. Amin. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya yaitu Muhammad Yusuf Faisal dengan NRP 194010030 kelas 19 MJA oleh dosen pengampunya yaitu Bapak Horas Julius. Mata kuliahnya yaitu metodologi penelitian ekonomi dan bisnis. Di sini saya mempunyai judul yaitu pengaruh SDM terhadap kinerja dan kepuasan kerja sebuah perusahaan CP Merdeka Group. Baik, yang pertama ada latar belakang. Sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Setiap perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, membutuhkan sumber daya manusia dalam melibatkan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Lingkungan kerja yang sesuai dapat mendukung pelaksanaan kerja sehingga karyawan memiliki semangat bekerja dan meningkatkan kinerja karyawan. Sumber daya manusia adalah upaya atau cara dalam mengelola sumber daya manusia guna tercapainya tujuan organisasi ataupun perusahaan. Tanpa memiliki kemampuan manajemen SDM yang mumpuni, kemampuan perusahaan dalam mencapai kesuksesan bisnis akan sulit dilakukan. Perusahaan dapat berkembang merupakan keinginan setiap individu yang berada di dalam instansi tersebut. Sehingga diharapkan dengan perkembangan tersebut, institusi mampu bersaing dan mengikuti kemajuan zaman. Karena itu, tujuan yang diharapkan oleh instansi dapat tercapai dengan baik. Karena itu, tujuan yang diharapkan oleh instansi dapat tercapai dengan baik itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang bersifat internal dan eksternal. Sejauh mana tujuan instansi telah tercapai dapat dilihat dari beberapa besar instansi memenuhi tuntutan lingkungannya. Memenuhi tuntutan lingkungan ini berarti dapat memanfaatkan kesempatan atau mengatasi tantangan lingkungan atau ancaman dari lingkungan dalam rangka menghadapi atau memenuhi tuntutan dan perubahan-perubahan di lingkungan instansi. Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance, prestasi kerja dan prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, organisasi dapat melakukan usaha-usaha dari sumbernya yang berkualitas. Usaha ini dapat berupa sistem pengembangan, perbaikan sistem kerja sebagai kelanjutan penilaian terhadap prestasi kerja karyawan yang telah dicapainya dengan kemampuan yang telah dimilikinya pada kondisi tertentu. Dengan demikian, kinerja merupakan hasil keterkaitan antara usaha, kemampuan, dan persepsi tugas yang telah dibebankan. Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi, dan kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting dalam usaha organisasi untuk mencapai tujuannya. Menurut Henry, mendefinisikan kinerja pegawai atau employee performance sebagai tingkat di mana para pegawai mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan. Penilaian kinerja, performance assessment adalah proses yang mengukur kinerja pegawai yang pada umumnya mencakup baik aspek kualitatif maupun kuantitatif dari pelaksanaan pekerjaan, dan mengemukakan bahwa kinerja pegawai adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang berdasarkan atas kecakupan, pengalaman, dan kesungguhan waktu. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah.
Yang pertama yaitu ada deskriptif, yaitu bagaimana pengaruh SDM mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja sebuah perusahaan. Terus yang kedua yaitu komparatif. Apakah ada perbedaan pengaruh SDM sebelum dan sesudah melakukan kinerja dan kepuasan kerja di sebuah perusahaan ini? Relasional, apakah terdapat pengaruh kinerja dan kepuasan kerja terhadap SDM di sebuah perusahaan? Selanjutnya ada kajian pustaka. Kinerja yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu kinerja atau performance, merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategi suatu organisasi menurut Moeriono 2012. Terus ada pengertian SDM. Pengertian SDM menurut CIPD atau The Carter Institute of Personnel and Development dalam Mullins 2005, yaitu suatu strategi perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan yang bertujuan dalam mengelola manusia, karyawan, agar memiliki kinerja usaha yang maksimal, termasuk pada kebijakan pengembangan serta proses untuk mendukung strategi. Terus ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kepuasan kerja dinikmati dalam pekerjaan, luar pekerjaan, dan kombinasi dalam dan luar pekerjaan, menurut Hasibuan 2001. Selanjutnya yaitu ada hipotesis. Menurut Good and Sketch tahun 1954, bahwa hipotesis yakni merupakan sebuah taksirani yang dirumuskan dan diterima untuk sementara, serta bisa menerangkan fakta-fakta atau kondisi-kondisi yang diamati dan dipakai sebagai petunjuk untuk langkah-langkah selanjutnya. Maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pengaruh SDM terhadap kinerja. Terus ada pengaruh SDM terhadap kepuasan kerja. Terus yang ketiga ada pengaruh SDM terhadap kinerja dan kepuasan kerja di sebuah perusahaan itu sendiri. Karena kinerja dan kepuasan kerja ini bakal sangat berpengaruh terhadap SDM. Jika kinerja dan kepuasan kerja kita baik, maka SDM kita juga akan unggul dan baik di sebuah perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada jenis penelitian. Waktu, jenis penelitian dan operasional variabel. Waktu dan tempat penelitian di Kota Bandung. Waktu penelitian dilaksanakan selama 1 bulan dari bulan Mei sampai Juni 2022. Jenis penelitian adalah kuantitatif karena oleh penulis dinilai cocok dan penulis akan menguji relasi dari ketiga variabel penelitian ini untuk memperoleh data penelitian mengenai pengaruh SDM terhadap kinerja dan kepuasan kerja sebuah perusahaan CP Merdeka Group. Terus ada operational variable. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas penelitiannya kinerja dan kepuasan kerja, sedangkan variabel terikatnya yaitu pengaruh SDM. Terus yang terakhir ada populasi sampel, metode pengujian hipotesis. Terus ada populasi dan sampel. Populasi dengan populasi pegawai yang bekerja dan terdaftar di sebuah perusahaan. Terus ada sampel, sedangkan sampel ditentukan sebanyak 50 responden. Terus ada pengujian hipotesis, penyebaran kuesioner, uji T, uji F, terus ada koefisien determinasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.